memperkuat physical distancing ini. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB. Meningkatnya jumlah jiwa yang positif corona, pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 menilai kebijakan physical distancing atau pembatasan jarak fisik masih belum efektif. Dari pantauan di lapangan, ketidakefektifan physical distancing sebagian besar karena ketidakpatuhan masyarakat terhadap anjuran tersebut. Pemerintah pun akhirnya tegas menegakkan aturan physical distancing yang disempurnakan menjadi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saat ini dirasa perlu oleh pemerintah untuk kemudian memperkuat physical distancing ini, karena dalam beberapa hari terakhir kita masih mendapatkan ketidakefektifan pelaksanaan ini. Pemerintah kemudian memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar di dalam kaitan untuk meningkatkan efektivitas physical distancing. Pemberlakuan PSBB seakan memberi arti bahwa pemerintah membuka pintu pada setiap daerah untuk melakukan isolasi di wilayah masing-masing. Kepala daerah pun merespon positif kebijakan ini. Sejumlah daerah berbondong-bondong mengajukan PSBB pada pemerintah pusat melalui Kemenkes. Namun sayangnya, dari sejumlah daerah yang mengajukan PSBB, hanya 10 dari 15 daerah yang disetujui oleh Kemenkes. DKI Jakarta sebagai kota yang memiliki penderita COVID-19 terbanyak adalah yang pertama kali disetujui pengajuan PSBB-nya oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 6 April 2020 silam. Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan PSBB di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan Menteri, efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Terhitung sejak 10 April, PSBB di Ibu Kota Jakarta mulai diterapkan. Pada saat PSBB berlangsung, maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Jika terdapat kerumunan yang terdiri dari lebih 5 orang, maka akan ada tindakan penertiban. Yang kecil maupun yang muda, yang tua, silakan pakai masker. Tolong jangan disepelekan. Yang selama ini masyarakat terkadang berkerumun ataupun berkumpul, kita berikan himbauan kepada masyarakat tersebut untuk tidak berkerumun atau berkumpul. Kita lebih mengedepankan upaya-upaya persuasif. Hal ini semuanya yaitu tujuannya satu, jadi untuk
mencegah ataupun memutus mata rantai penularan yang dari hari ke hari semakin meningkat ini. Adapun terdapat 8 sektor yang bergerak di bidang usaha dan perkantoran yang tetap dapat berjalan aktivitasnya, yaitu kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan dan perbankan, logistik dan distribusi barang, kebutuhan sehari-hari, dan industri strategis yang ada di kawasan ibu kota. Meski sudah ada sanksi tegas terhadap pelanggar pemberlakuan PSBB, masih saja ada masyarakat yang abai dan melanggar aturan pemberlakuan PSBB. Ibu baru tahu atau gimana nih Bu? Iya Bu, aku baru tahu. Hampir sepekan pembatasan sosial berskala besar dilakukan di DKI Jakarta. Nyatanya ada banyak masyarakat yang masih melanggar aturan. Pelanggaran yang dimaksud mulai dari tidak menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, berkerumun lebih dari 5 orang, hingga mobil yang melebihi kapasitas. Bagi yang bandel atau nekat tidak mentaati peraturan PSBB, maka petugas akan memberikan sanksi, termasuk jika tidak menggunakan masker. Dalam video ini terlihat seorang pengemudi mobil diberhentikan oleh petugas lantaran tidak menggunakan masker ketika bepergian. Oleh petugas gabungan yang sedang bertugas di kawasan Johor Bahru, Jakarta Pusat, pria tersebut lantas diberi hukuman. Pria tersebut disuruh melakukan push up di depan banyak orang. PSBB rencananya akan diberlakukan selama 14 hari, mulai dari 10 April hingga 23 April 2020 mendatang. Namun, hal itu bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa selama masa pemberlakuan PSBB, seluruh masyarakat di Jakarta diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan. Bagi masyarakat Jakarta yang akan nanti kita lakukan mulai tanggal 10, utamanya adalah pada komponen penegakan, karena akan disusun peraturan yang peraturan ini memiliki kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti. Selama masa penerapan pemberlakuan sosial berskala besar, kegiatan yang mengundang keramaian diminta untuk tidak dilakukan. Aparat keamanan pun melakukan patroli setiap harinya untuk memastikan PSBB berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Petugas gabungan yang terdiri dari petugas Kecamatan Pulau Gadung, Polsek Pulau Gadung, Koramil Pulau Gadung, serta petugas Satpol PP melakukan sidak di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kegiatan operasi ini dalam rangka penerapan Pergub DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar terkait pencegahan dan penularan wabah virus COVID-19. Menggunakan pengeras suara, petugas gabungan melintasi jalan raya dan menghimbau warga untuk menggunakan masker dan tidak menyepelekan himbauan pemerintah. Memakai masker, Bapak, Ibu, memakai masker ya, Mas. Memakai, ya, untuk kita menjaga bersama-sama menghindari penularan virus COVID. Bersama.
petugas juga merazia warung makan yang mempersilahkan pengunjung makan di tempat. Peraturan ini Ibu baru tahu atau gimana nih Bu? Iya Bu, aku baru tahu kemarin dagang dari TV ya. Oh gitu, jadi belum tahu ya peraturannya kalau harus bungkus yang beli. Dari yang tahu. Tak hanya satu rumah makan lainnya yang kami temui pun masih memperbolehkan pengunjungnya untuk makan di tempat. Pemilik rumah makan itu pun mengaku dampak dari virus corona sangat mempengaruhi omset penjualan mereka sehari-hari. Ngurangin semuanya Kak. Tapi ada aturan yang baru untuk membatasi orang berkumpul, Ibu ikut aturan ya Bu ya? Jadi enggak sesuai sih. Hal tersebut tentu saja menyalahi aturan karena bisa membuat kerumunan di tempat umum yang mana hal itu dilarang di dalam aturan PSBB. Namun faktanya masih banyak penjual makanan yang belum mengetahui mengenai aturan PSBB tersebut. Tak hanya pagi hari, razia bagi yang melanggar aturan PSBB juga dilakukan pada malam hari. Warga yang sedang berkerumun diminta untuk membubarkan diri guna memutus penyebaran virus COVID-19. Jaga jarak Pak, hanya 50% Pak. Saya tahu Bapak kerja. Ayo Bapak kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak 10 April 2020 lalu. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. PSBB di DKI Jakarta mengatur sejumlah pembatasan selama virus corona masih mewabah. Salah satunya tentang pembatasan kendaraan umum dan pribadi. Untuk kendaraan umum dan pribadi yang hendak beroperasi, hanya diperbolehkan dinaiki oleh setengah dari kapasitas kendaraan tersebut. Guna menerapkan PSBB di lingkungan DKI Jakarta, jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan pengecekan jumlah penumpang kendaraan roda 4 di beberapa ruas jalan pintu masuk ke Jakarta. Dalam kegiatan pengecekan tersebut, pihak kepolisian menemukan maraknya pelanggaran aturan PSBB berupa kelebihan kapasitas penumpang. Polisi kemudian meminta agar mobil yang melanggar aturan PSBB tersebut memutar balik dan tidak diperbolehkan masuk ke ibu kota. Di dalam PSBB tersebut ada beberapa pembatasan, salah satunya adalah pembatasan moda transportasi. Terkait dengan pembatasan moda transportasi, sebagaimana telah kami sampaikan di beberapa media, bahwa yang harus dipahami oleh masyarakat adalah yang pertama, tidak ada pembatasan akses keluar masuk Jakarta. Jadi yang dibatasi adalah jumlah penumpang di dalam suatu kendaraan, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun memberikan kritikannya terhadap pemerintah terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Masalahnya adalah pada pengenaan sanksi dan kewajiban pemerintah. Sebagai contoh misalnya, pemerintah ingin bahwa masyarakat mematuhi betul yang namanya PSBB. Bila perlu tidak keluar rumah, hanya keluar kalau untuk keperluan-keperluan khusus saja. Tetapi di sisi lain, apakah pemerintah juga mau memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana kalau pilihannya adalah karantina wilayah? Nah, ini yang menjadi persoalan. Kita tidak bisa membuat sebuah kebijakan yang hanya melulu mengandalkan kekuatan koersif, kekuatan memaksa. Ya, pemerintah juga harus
berlaku adil juga. Jadi ketika menerapkan sebuah kebijakan PSBB ini, ya pemerintah juga harus bisa memberikan stimulus bantuan sosial bagi masyarakat yang rentan, yang memiliki dampak yang sangat kuat sekali akibat dari kebijakan ini, ya, yang sifatnya itu mengurangi beban hidup ekonomi dari masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Pemberlakuan PSBB memang bukan tanpa risiko. Sektor informal jelas-jelas menerima akibat dari pemberlakuan PSBB. Pemerintah pusat pun mencoba meringankan beban pekerja informal melalui kebijakannya. Dalam rangka mitigasi dampak COVID-19 terhadap usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, mempercepat eksekusi program relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM yang mengalami kesulitan. Mekanisme bantuan untuk kredit UMKM, baik itu berupa subsidi bunga, berupa penundaan pembayaran pokok, kemudian yang penting pemberian tambahan kredit modal kerja harus segera dilaksanakan. Jangan menunggu sampai mereka tutup baru kita bergerak. Jangan sampai nanti terlambat. Jangan sampai terlambat dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Kalau ketinggalan, menggunakan masker walaupun di dalam mobil. Ada maksudnya nggak? Ada Pak. Balik lagi ke arah Tangerang. Ya, silakan.